Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai cinta kasih dalam kebenaran hidup. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentinus Rama Saputra dengan NIM 211-224-026 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makna kebenaran. Apa sih kebenaran? Mari kita bahas. Makna kebenaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi, kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Berbicara mengenai kebenaran, ada kaitannya dengan kebohongan atau dusta. Cinta kasih dalam kebenaran atau caritas in verite tidak hanya bersifat relatif dan partikular, melainkan suatu hal yang berkaitan secara umum atau universal yang memberikan suatu orientasi atau memperbanyak makna dalam hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makna cinta kasih dalam kebenaran? Nah, cinta kasih dalam kebenaran yaitu cinta kasih yang sama dengan kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Cinta kasih dalam kebenaran menggunakan hati yang didasarkan pada akal budi yang sehat, sehingga bukan berupa suatu kebenaran ide atau abstrak intelektual dari tindakan yang nyata atau konkret. Tindakan ini bisa terjadi secara langsung. Nah, dalam cinta kasih kebenaran yaitu terdapat juga tujuan bagaimana cara menerapkan cinta kasih dalam kebenaran. Nah, dalam menerapkan cinta kasih kebenaran yaitu harus berani menegur orang yang bersalah, mampu merubah sifat buruknya dan memperbaiki karakter yang dimiliki menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, ketika ada seseorang yang sedang kesulitan, seharusnya kita harus menolong orang tersebut. Karena dengan kita menolong orang yang merasa kesulitan atau kesusahan, maka disitulah kita terlibat dalam cinta kasih, terutama cinta kasih dalam kebenaran. Yang ketiga yaitu mengarah ke yang benar. Di sini dimaksud mengarah yang benar adalah melakukan sesuatu hal yang benar atau tidak melakukan hal-hal yang salah. Nah, kembali lagi kepada kebenaran atau dalam cinta kasih, tentu saja terdapat pula ada kaitannya dengan bentuk-bentuk kebohongan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kebohongan, yaitu yang pertama berdusta atau jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Nah, yang berdusta berarti mengatakan yang tidak sebenarnya atau yang menyesatkan. Lalu selanjutnya yaitu rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti mensiasati atau membawa orang lain kepada tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri dan mungkin saja juga orang lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan merupakan tindakan yang sangat buruk. Mengapa demikian? Karena yang difitnah tidak hadir untuk bisa membela diri. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menjumpai hal-hal seperti fitnah. Ibaratnya ketika ada seseorang yang seharusnya melakukan hal yang benar, tetapi di belakang kadangkala ada seseorang yang mungkin merasa tidak suka sehingga memberikan suatu komentar atau suatu fitnah yang tidak ada kebenarannya atau tidak terdeteksi kejelasannya. Nah, selain bentuk-bentuk kebohongan tadi, di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab kebohongan. Nah, sebab-sebab kebohongan yaitu sekedar iseng, hanya untuk menikmati kesenangan murahan, senang karena ada orang lain yang tertipu dan terperdaya. Yang selanjutnya, memperoleh keuntungan. Mengapa demikian? Orang berbohong untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya yaitu berada dalam situasi terjepit. Situasi terjepit adalah orang kadang melakukan kebohongan untuk menyelamatkan dirinya dalam situasi terjepit. Selain itu, orang-orang yang berada dalam situasi terjepit ini biasanya dia mencari hal-hal supaya dia tidak
mendapat atau tidak dicap sebagai orang yang memiliki kesalahan. Kebohongan-kebohongan biasa terjadi apabila ada seseorang, misalkan contoh dalam kehidupan nyata ini, mungkin seseorang yang tidak bisa melakukan atau memberi ataupun membeli sesuatu hal yang lain. Seseorang itu dapat berbohong kepada temannya ataupun orang yang bersangkutan. Nah, di sini selain adanya sebab-sebab kebohongan, saya akan menjelaskan kembali ke dalam cinta kasih dalam kebenaran. Di sini ada contoh cinta kasih dalam kebenaran. Nah, contoh cinta kasih dalam kebenaran diantaranya yaitu terbuka. Yang selanjutnya tidak berbohong, jujur, melakukan perbuatan baik, misalkan dalam kelas berpartisipasi aktif, dan selanjutnya membantu sesama yang kesulitan. Jadi, dalam cinta kasih dalam kebenaran, dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan cinta kasih dalam kebenaran. Mengapa demikian? Cinta kasih dalam kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting dalam relasi dengan sesama manusia. Hal ini harus selalu diaplikasikan karena masalah yang ditimbulkan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana seorang manusia, kita harus menyayangi sesama. Namun, rasa sayang ini harus melalui cara yang benar. Seperti kata pepatah, kebenaran adalah suatu kebaikan. Maka jika kita menyayangi dengan benar, itu menjadi kebaikan kita sebagai sesama manusia. Nah, di dalam dunia perkuliahan atau terkhusus kita sebagai pelajar maupun mahasiswa, terdapat kasus free rider sudahlah sering kita jumpai. Mengapa demikian? Kasus free rider berkedok setia kawan dan saling membantu, sehingga banyak orang tanpa sadar melakukannya. Free rider memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu bagi sebagian orang akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih banyak. Namun sedangkan negatifnya bagi sebagian orang tidak akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Tentunya hal ini dilakukan dengan sebab, maka kita harus menanyakan sebab perilaku melakukan hal-hal tersebut dan jangan cepat menyimpulkan itu sebabkan oleh hal-hal yang buruk. Nah, demikian presentasi pada hari ini. Di sini saya menyisipkan sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mau memperhatikan presentasi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.